Halo Youters, malam ini kita akan bicara satu topik yang menarik, yaitu tentang tanda-tanda zaman. Jangan sampai kelewatan dan simak dengan baik-baik ya. Banyak yang bilang bahwa kita sekarang hidup ada di akhir zaman. Akhir zaman atau zaman akhir? Apa sih bedanya zaman akhir sama akhir zaman? Sama nggak ya? Saya yakin pemuda tetap ingat tentang 5K nubuatan tentang Yesus seperti yang ada di slide. Nah, zaman akhir adalah zaman di mana kita menanti penggenapan K yang kelima, yaitu kedatangan. Karena K1 sampai K4 sudah digenapi. Dan akhir zaman adalah saat di mana Tuhan datang kedua kali. Lalu apa yang harus dilakukan anak Tuhan di zaman akhir ini? Kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 2 sampai dengan 3, tolong di pause dulu, buka Alkitab dan baca. Nah, di akhir ayat ini dikatakan, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ini menunjukkan bahwa Yesus menuntut semua anak Tuhan harus tahu tanda-tanda zaman. Katakan, anak Tuhan harus tahu tanda-tanda zaman. Sebenarnya apa sih tanda-tanda zaman itu? Tanda-tanda zaman adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi ini yang sebelumnya sudah dinubuatkan sebagai penggenapan firman Allah sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah penyesat. Hadirnya penyesat yaitu dalam Matius 24 ayat yang keempat. Dalam bentuk apa? Akan adanya Mesias palsu, yaitu yang mengaku sebagai Yesus. Yang kedua adalah ada nabi palsu yang membawa pengajaran-pengajaran sesat. Dan yang ketiga adalah ajaran sesat itu sendiri. Ayat-ayatnya jangan lupa kalian pause dan baca dulu ya. Lalu yang kedua adalah perang. Dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7. Yang ketiga adalah bencana alam dan kelaparan. Ya, bencana alam itu ada dalam bentuk gempa bumi, penyakit sampar yaitu corona seperti sekarang, dan tanda-tanda langit seperti cuaca ekstrim, ya, gerhana bulan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah kemurtatan manusia. Kemurtatan manusia ada dalam Matius 24 ayat 10 dan 37. Nah, di sini adalah manusia hidup di dalam hawa nafsu daging. Ya, hidup dalam seks yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan sebagai LGBT, seperti di zaman Nuh dan zaman Lot yaitu Sodom dan Gomora. Tanda zaman yang berikutnya adalah bahwa di bumi sudah tidak akan ada lagi kasih. Kenapa? Karena manusia sudah begitu jahat, sudah dikeraskan hatinya, sudah tidak lagi peduli satu dengan yang lain. Ada dalam Matius 24 ayat 12. Dan yang lain lagi adalah akan terjadi kemajuan pengetahuan yang luar biasa. Teknologi semakin luar biasa dan semakin dahsyat. Ini sudah kita rasakan ya. Ada dalam Daniel 12 ayat yang keempat. Lalu tanda zaman yang lain adalah bahwa akan ada kegerakan rohani yang besar di akhir zaman. Karena apa? Karena Injil disebarkan dengan luar biasa. Karena sebelum Tuhan datang, Injil ini harus sudah didengar oleh setiap telinga. Tidak ada telinga yang tidak mendengar. Dan yang berikutnya, bumi akan semakin hancur karena kerusakan lingkungan. Orang sudah tidak peduli lagi dengan lingkungannya. Dua tanda zaman yang terakhir adalah yang pertama, manusia akan mengalami ketakutan dan kecemasan dikarenakan karena apa yang terjadi di bumi ini. Ada yang mati karena tsunami, ada yang mati karena gempa bumi, karena penyakit-penyakit yang dulu tidak pernah ada, penyakit-penyakit baru. Ini ada dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 26, dibaca ya, anak muda baca dengan benar-benar. Lalu yang terakhir adalah tentang antikristus. Inilah penderitaan yang sangat-sangat luar biasa bagi anak-anak Tuhan jika masuk dalam zaman ini. Dijauhkan dari kita semua, biarlah kita sudah disingkirkan terlebih dahulu ketika zaman ini terjadi. Jadi pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita harus mengenal dan tahu tanda-tanda zaman. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Karena dalam Matius 24 ayat 36 katakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari dan waktunya kapan Tuhan akan datang kembali. Tapi jangan sampai ketika Dia datang, kedapatan kita menjadi seperti 5 gadis bodoh yang tidak punya persiapan apa-apa, yang tidak punya minyak di dalam pelitanya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 4 dengan jelas katakan bahwa kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati kaum muda, semangat terus, bekerja terus buat Tuhan. Haleluya.